pagi, Point Novi kali ini akan ngobrol dengan salah satu menteri. Ini menteri baru di kabinetnya Pak Prabowo. Sebenarnya sih dulu pernah ada, tapi sekarang diadakan lagi, yakni Menteri Haji dan Umroh. Menterinya sudah di sebelah saya, Muhammad Irfan Yusuf. Apa kabar? Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi ada di Asrama Haji Betul. Pondok Gede. Hari ini alhamdulillah kita memulai pembukaan diklat petugas haji untuk PPIH Arab Saudi. Oh, Mereka ini kita bina, kita diklat untuk siap dan mampu melayani jamaah haji kita di sana. kita tuh bukannya baru jalan April ya? Ya, kita siapkan early semua, awal semua. Oke. Dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita siapkan hari ini 20 hari di sini, 10 hari online, dan jika diperlukan ditambah lagi untuk online untuk lebih melancarkan bahasa Arabnya. Oh, ada pelajaran bahasa Arab Ada juga bahasa Arab, fisik, baris berbaris, kesemaptaan, latihan jalan, kemudian pelatihan-pelatihan terkait dengan apa yang harus dilakukan. Itu yang kemarin juga sempat jadi pembicaraan masyarakat, netizen utamanya, karena rencananya petugas ini akan dibarakkan. Ada kayak semacam pelatihan militer, kenapa harus pakai seperti itu? Baraknya para asrama haji. Oke, baraknya bukan Yang- barak di yang kedua, ini ya, TNI ya. Kedua, militer kita ambil untuk menyiapkan fisik mereka, menyiapkan disiplin mereka, membonding mereka supaya bisa terikat satu sama lain dalam bertugas di sana. Tapi kalau misalkan pelatihan khusus tanpa ada militerismenya seperti itu, emang nggak bisa mencapai apa yang diinginkan? TNI Polri lah yang paham tentang disiplin, paham baris berbaris, paham bagaimana menyiapkan acara. Di latihan ini kita atur seperti model ada peperangan. Peperangan di sana, tapi bukan perang tembak-tembakan, tapi perang bagaimana melayani jamaah haji. Bukan karena emang tradisinya Pak Prabowo itu Bukan, kayak gitu, bukan, karena itu. bukan. Ya memang Pak Prabowo ingin jamaah haji kita dilayani dengan baik. Dan orang yang bisa melayani adalah orang yang siap secara fisik, siap secara mental, siap secara kedisiplinan. Cuma masalahnya petugas ini kan nggak semuanya usia muda, ada yang juga usia lanjut juga kan ya? Petugas muda, Oh, petugas muda? maksimal 45. Oh gitu, nah Kecuali pembimbing ibadah yang sepuh-sepuh. Ikuti diklat dengan baik. Jangan beranggapan bahwa kalau udah didiklat pasti berangkat. oh belum tentu. Belum tentu. Oh gitu. Kalau Kenapa selama didiklat nggak beres, nggak disiplin, nggak komitmen, tidak aktif, coret. Saya udah minta ke para fasilitator, kalau ada anggota nggak beres, ingatkan sekali, 2 kali, 3 kali nggak bisa, coret. Nggak usah berangkat. Kita kan yang berangkat 4.400 orang. Petugasnya aja. Tugas. Kalau ada 500 yang nggak disiplin, akan mempengaruhi yang 4.000. Mendingan 500 nggak berangkat. 4.000 cukup. Terus kalau misalkan di cancel keberangkatan, terus gimana penggantinya? Kan tetap harus ada orang yang gantiin petugas. Sudah kita atur pembagian-bagian tugasnya nanti. Kalau tahun lalu ramah lansia, Ramahnya disabilitas masih masih tapi ditambah ditambahkan ramah perempuan. ramah perempuan. Kenapa harus sampai dibuat tagline seperti itu? Jamaah haji kita mayoritas perempuan. Oke. Dan tentu perempuan lebih nyaman kalau dilayani oleh sesama perempuan. Termasuk petugas haji perempuan kita tambah jumlahnya. Petugas ibadah, pembimbing ibadah perempuan kita pertambah juga. Kenapa? Karena ya kalau jamaah perempuan ingin tanya tentang fikih keperempuanan kepada pembimbing yang laki-laki kan nggak nyaman. Oke. Kalau sesama perempuan, enak. Kita ngintip yuk. Ini lagi kayak kelas apa nih kalau hari ini? Ini Pak Wamen lagi ngisi. Pak Wamen lagi ngisi. Oh, oke. Petugasnya dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia ya. Oke. Boleh ngobrol satu nggak sih, Pak? Boleh ya? Kita tarik ya? Boleh nggak sih? Mas, ngobrol-ngobrol bentar ya, Mas. Ini jadi petugas, baru pertama kali jadi petugas atau sudah pernah? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Pertama kali. Naik haji juga baru pertama ini? Baru pertama kali ini. Oke. Kebayang nggak sih akan jadi petugas haji? Sebelumnya belum pernah terbayang dan ini pengalaman pertama kami, dan di sini kami doktrin bahwa yang namanya petugas haji yang melayani para jamaah haji. Intinya itu saja. Kebayangnya akan ribet nggak? Kalau dibilang ribet pasti akan ribet karena kita menanggung 221.000 calon jamaah haji.
Dan alhamdulillahnya kita di sini sudah ada sekitar 4.000 lebih untuk petugas. Jadi kita akan kerjasama. Nanti tugasnya ngapain? Gimana? Jadi apa di sana? Kami kebetulan di bagian sesi ninjam, perlindungan jamaah haji. Perlindungan tuh kayak gimana tuh? Jadi kami akan senantiasa mendampingi jamaah haji. Kami akan dibagi dari beberapa sektor, dari mulai di Dakar, daerah kerja bandara, daerah kerja Madinah dan Makkah. Kita dijadikan di beberapa titik. Jadi di situ kita akan mengawasi pergerakan jamaah, kita akan melindungi jamaah atau mungkin ada yang tercecer keluar, atau mungkin ada yang sakit, kita harus tetap tanggap bantuan kepada mereka. Kalau nanti di sana lebih memikirkan pelayanan atau ibadah, kan mau lagi di Arab ya, apalagi ada haji kan. Doktrin pertama yang kami terima adalah melaksanakan pelayanan haji. Saya Nur sudah siap lahir batin? Bismillah, siap lahir batin. Mantap. Siap. Terima kasih Mas Ainur. Siap. Ketika misalkan lagi melayani, terus kemudian pas lagi puncak haji, seberapa dispensasi yang diberikan kepada para petugas untuk ikutan juga beribadah? Kalau ada pilihan menjalankan ritual haji atau melayani jamaah, kalau harus milih jamaah. Jika terpaksa harus meninggalkan ritual haji, tinggalkan. Jamaah lebih penting. Sebagai contoh misalkan lagi mau sholat ke masjid Masjidil Haram, kemudian ada jamaah minta bantuan, nggak boleh jawab, saya tak sholat dulu masjid. No. Gitu ya. Jamaah dulu selesaikan, baru sholat. Kita tadi udah ngobrol sama Mas Ainur untuk mulai kesiapannya. Kebetulan nih, ini ada salah satu petugas tahun 2026 ini yang mungkin akan lebih familiar sama pemirsanya POV, Pak Menteri. Ini ada, Assalamualaikum, Calhaj. Waalaikumsalam. Ada familiar kan semuanya pemirsa? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jati. Assalamualaikum, Gus. Saya Aziza Hanum. Hari ini saya nggak bertugas untuk nge-hostin Point of View, tapi sama Jati. Nah, karena hari ini saya bertugas untuk menjalani bimbingan teknis menjadi petugas haji, insya Allah, yang akan berangkat Masya nanti di Allah. musim haji. Ada yang mau disampaikan pesan-pesan mungkin? Ya, jadi kami prinsipnya apapun yang terjadi sampaikanlah dengan terbuka ke masyarakat. Tapi jika ada yang negatif, tetap sampaikan. Tapi beri kasih kesempatan untuk menyampaikan view pandang kami dari sudut pandang kami. Oke, hak jawab ya, Ya, Gus. nggak perlu tutup-tutupin, nggak perlu. Oh, nggak perlu tutup-tutupin. Transparan. Gimana persiapannya? Sebetulnya kalau purify the intention harusnya nggak berat ya. Ah, Tapi memang yang namanya manusia pasti kan selalu kayak, aduh ntar gimana ya, overthinking. Oke. Tapi kalau saya sih yakin karena niatnya memang semangat melayani, Gus. Jadi insya Allah semoga juga disupport sama hal-hal yang baik lah ke depannya. amin. Siap nanti untuk militernya? Iya. Terus jangan galak-galak ya. Walaupun dia ada di sini, Ah, kalau diklatnya nggak bagus, nggak berangkat bisa. Oh, ternyata bisa benar. nggak berangkat Danong. Tadi Gus Irfan juga bilang, pokoknya bisa dicoret ya namanya ya. Selama diklat ini tuh berarti masih ada chance untuk nggak berangkat ya, Gus? Bisa. Moga-moga lancar ya Hanum. Amin, makasih Thank Jati. you. Saya belajar lagi ke belajar dalam lagi ya. ya. Baik. Makasih, Gus. Thank you Hanum. Dadah. Mau di asrama haji, boleh ya kita ngintip ke asrama ya? Boleh. Karena kita lagi agak hujan nih sama jadi kita naik mobil ini untuk geser ke asrama sambil ngobrol ya Pak Menteri. Ini kan tadi saya bilang di opening adalah salah satu kementerian baru, tapi sebenarnya di tahun 1960-an itu juga ada ya Ada, Kementerian Haji tapi kan nggak ada ya. sampai setahun. Nggak sampai setahun, akan dilebur ke Kementerian Agama. Nah ini diadakan lagi. Sebenarnya kenapa sih diadakan lagi? Kementerian Haji ini Mm-mm. cita-citanya Pak Prabowo sejak lama. Oh gitu. Tahun 2014 ketika beliau maju Pilpres, Mm-mm. di salah satu visi misi beliau adalah pembentukan Kementerian Haji. Oke. 2019 juga begitu, karena kebetulan saya juga terlibat di sana. Mm. Kemudian 2024 juga sama. Tapi ketika beliau terpilih, Mm-mm. waktu itu beliau tidak langsung bentuk Kementerian Haji karena undang-undangnya belum. Oh belum siap. Karena itu selama setahun DPR merevisi undang-undang. Kemudian setelah itu Agustus undang-undang selesai, dibentuklah Kementerian Haji dan September awal saya dilantik menjadi. Concernnya Pak Prabowo apa sih sampai akhirnya harus bikin kementerian sendiri? Itu yang kalimat yang disampaikan beliau, saya sebagai presiden ingin memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji kita. Itu yang membuat saya tertarik untuk membantu beliau
di haji. Apa yang dilihat sama Pak Prabowo dari sekian lama pelayanan haji? Sehingga akhirnya keluar, saya ingin memberikan pelayanan terbaik. Itu tuh kenapa? Tidak terucap, tapi kan Ah. kita bisa tersirat apa yang terjadi. Apa yang diterima sama Pak Menteri? Itu saya wujudkan dengan pelayanan yang aman, Mm-mm, nyaman, mm-mm. dan harganya terjangkau. Oh, makanya kemarin sempat turunin ya? Tahun kemarin kita turunkan ke hampir 5 juta. Mm-mm. Tahun ini 2 juta. Untuk membentukannya ini, sempat banyak orang yang mengkritisi terkait dengan, wah kementeriannya kayaknya tuh cuma condong untuk satu agama tertentu Ya. aja nih. Itu Ya. gimana tanggapannya? Ya memang ada seperti itu, tapi teman-teman di parlemen juga semuanya mendukung. Dan tentu karena mereka paham bahwa apa urgensinya itu. Dengan itu. Dan alhamdulillah setelah kita bekerja dengan serius, suara-suara negatif itu semakin berkurang. Ini kalau bicara soal kuota, ada penambahan nggak sih? Tidak ada, Oh, alhamdulillah tidak tidak ada. 221.000. 221.000. Gebrakannya dari kementerian adalah menyamaratakan waktu tunggu. Ya, Nah, itu satu sisi jadi bagus tuh. Jadi masyarakat yang tadinya harus nungguin lama, jadi bisa lebih cepat. Tapi ada juga nih yang gara-gara itu jadi mundur gitu, tertunda. Itu gimana sih? Pak? ya memang itu akan setiap kebijakan pasti ada risikonya kan. Ya. Nah, beberapa daerah yang selama ini kuotanya dapat banyak, ternyata setelah kita lihat pembagian-pembagian itu tidak sesuai dengan undang-undang. Oh. Jadi kita kembalikan ke undang-undang, kita menggunakan pembagian kuota berdasarkan antrian. Oke. Dan dengan antrian itu maka Aceh sampai Papua nantinya, bukan sekarang ya, nanti pada waktunya akan sama. Oh. 26 tahun semua. 26 tahun semua. Dengan demikian akan tercipta keadilan antrian, dan terutama keadilan pembayaran nilai manfaat. Pembayaran nilai manfaat itu seperti apa? Yang terjadi antrian 15 tahun sama antrian 30 tahun, nilai manfaat yang diterima sama. Selama ini, Ya, karena kan ibaratnya ilmunya berangkat aja gitu. saya kan. nabung 30 tahun, asal 25 juta, Anda nabung 15 tahun dengan modal 25 juta, kok mendapatkan hasil yang sama. Kan nggak fair juga. Ya. Bisa dibilang itu salah satu terobosan ya, Ya, untuk yang ya. kali ini. Ada terobosan apa lagi nih? terobosannya termasuk kontrak-kontrak kita bikin kontrak jamak 3 tahun. 3 tahun. Ini kontrak untuk Pelayanan di Saudi. pelayanannya di Saudinya, termasuk catering, Penginapan dan sebagainya. transportasi segala macam itu. Ya. Ini biasanya cuman berdasarkan Tiap tahun, tiap tahun ya, ganti. tahun depan adakan kasbiah itu apa ya? Penelitian lagi, lagi cek survei lagi, baru bicara harga lagi. Sekarang ribet ya jadinya ribet. ya. Sekarang ini 3 tahun harga flat. Oh, oke. Tapi dengan catatan kalau tahun ini nggak beres kamu, Langsung bisa di-cut juga. Kita udah sampai di salah satu asrama ya. asrama ya. Kita lihat ya seperti apa sih asrama haji yang tiap tahun dipakai ini. Tapi jemaahnya sebenarnya di asrama haji ini cuma buat Untuk transit aja kan ya Pak? ya transit, tapi juga bukan cuma transit, kita siapkan dokumen-dokumennya di sini. Di beberapa embarkasi malah ada makahrut. Makahrut itu proses imigrasi di sana dikerjakan di sini. Oh jadi biar nggak ada antrean Jadi ketika turun pesawat. nyampe turun pesawat Ah. langsung masuk bis Langsung berangkat. masuk bis ya. Itu sangat memudahkan. sih, Ada Jakarta, Surabaya, Solo Pak ya. karena- Solo. Jakarta, Surabaya, Solo baru itu ya. Tahun ini kita tambah Makassar. Ada berapa asrama di Jakarta ini? Pondok Gede. Asrama Pondok Gede ada, di berapa? Bekasi ada, Oh, di Bekasi juga ada ya? Cipondoh yang Banten itu. Ini kamar. Oke, oh besar ya. Ini sih kayak hotel ya. Ya, hotel paling nggak Hotel bintang ya? 3 atau 2, 3 gitu lah. Si masuk ke salah satu maktab di Arab Saudi, rata-rata juga pasti kan kondisinya kan seperti Sana ini ya. maksimal 4, 4 ya maksimal ya. nggak boleh lebih. Ngomong-ngomong soal tempat tinggal, kan kemarin tuh ada baru nih kampung haji. Nah ini sudah bisa direalisasikan tahun ini atau bakalan? Belum, Masih kapan? Itu masih dalam proses. Dan kampung haji ini yang domainnya Danantara, bukan kami. Kami hanya user saja nanti. Dari kementerian ada yang dititipkan nggak? Ya Ini pasti mungkin kita untuk- minta tentu jarak menjadi
pertimbangan utama. Mhm. Kemudian layout kamar juga menjadi pertimbangan utama, bagaimana kamar yang nyaman buat jamaah kita dengan selera jamaah kita, bukan selera orang sana. Kloset misalnya, Mhm. kan tidak semua jamaah kita familiar dengan kloset duduk. Tentu I harus kita see. minta juga ada yang kloset jongkok. Kira-kira rencananya kalau dari ngobrol-ngobrol sama Danantara, kapan akan ready? Kita harapkan tidak semua ya, sebagian bisa dipakai 2028. Artinya per kampung atau kampung haji itu berarti di satu lokasi semua akan ngumpul di situ? Harapan kita satu lokasi. Satu lokasi. Ini yang di Mekah aja, di Mina aja, atau Ini di setiap kota itu akan begitu? kita bicara Mekah, kita bicara Mekah. Oh, bicara Mekah. Iya. Oh, jadi ketika untuk Madinah, mencapai pada saatnya nanti Madinah juga, tapi masih belum. Oh, oke. Ya, bocorannya akan sejauh apa nanti kampung sama apa namanya? Yang sementara Masjidil ini Haramnya. yang sedang diincar ini 3 kilo kurang. Usia-usia gini kan masih bisa jalan kaki, tapi tetap wajib ada bus. Selain penginapan yang juga jadi yang sering kali jadi PR adalah soal transportasi. Nah, itu Nah, dia. sampai kemarin tuh kan juga masih ada ya yang khususnya tuh di Musdalifah ada yang tidak Ya, terangkut, itu. kemudian di Mina ada yang ketinggalan lah apa segala macam. Ini gimana persiapannya untuk tahun 2026 ini? Kita sudah siapkan semuanya, bukan saja transportasi lokal antara dari penginapan ke masjid, Mhm. tapi juga kita siapkan dari Mekah Madinah Mekah juga kita Perpindahan siapkan, kota itu ya. termasuk dari hotel ke Arafah, Musdalifah, Mina juga kita siapkan. Penumpukan itu menjadi salah satu kendala. Mhm. Itu juga yang dibahas di diklat ini. Kalau terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Oh, itu termasuk jadi materi Bahan untuk materi yang petugas ya. diklat itu. Termasuk soal tenda itu juga seringkali banyak sekali cerita-cerita ada yang nggak kebagian. Tenda, alhamdulillah. Di Arafah itu. Arafah, Musdalifah, Mina, tenda sudah selesai. Di luar dugaan kita, harganya lebih baik dari tahun lalu. Tapi fasilitas lebih baik juga. Kalau dulu Mhm. kasurnya itu 0,8 meter square, Oke. sekarang dapat 1 meter square. Iya. Tapi harganya Murah. turun 200 rial Itu per jamaah. berjamaah. Tim ini sangat straight ya, jadi bahkan saya juga nggak tahu siapa yang menang, siapa nggak tahu. Dan ketika bicara harga, mereka sudah kita bekali, mereka menyampaikan kepada calon vendor itu, tolong kami dikasih harga sesuai dengan hitunganmu. Jangan ngitung cashback, jangan ngitung fee, jangan ngitung uang terima kasih apapun itu. Kita nggak mau. Turun 200 rial per jamaah. Berarti 200 selama kali ini saya nggak mau selama ini. Udah. 200 rial kali 200.000 21.000. orang kali 1 rial 4.300 rupiah, 180 miliar. Kita tadi udah bicara soal fasilitas, bagaimana tendanya, bagaimana tempat tinggalnya, transportasi semuanya, konsumsi Konsumsi 100% sudah selesai. aman ya sudah semuanya. Aman. Berarti artinya nanti kan kemarin sempat dengar dengan kampung haji nanti ke depannya adalah konsumsi semuanya itu bisa mendatangkan segala materialnya itu dari Indonesia. Betul seperti itu atau gimana rencananya? Sekarang pun kita upayakan seperti itu, walaupun belum ada kampung haji. Tetap masak di sana, tapi semua bahan-bahan dari Indonesia gitu. Cateringnya catering sana, Heeh. bahan kita paksakan dari kita. Kenapa sih demikian? Ini Presiden mengatakan, ini perputaran uang haji kan hampir 20 triliun. Masa nggak ada yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Oh, oke. Karena itu di kementeriannya ada Dirjen Ekosistem Ekonomi Haji. Inilah berusaha menggeret UMKM dibina untuk bisa mengirim makanan ke sana. Ya mungkin nggak terlalu besar sih, tapi paling nggak kita udah mulai. Oke. Tapi susah nggak sih? Susah. Karena kan harus segar. Pokoknya standar mereka ketat. Bahkan beras kita pun agak susah masuk sana, tapi kita upayakan pelakuan tertentu ada beras yang bisa masuk ke sana. 20 triliun perputaran uang untuk pelaksanaan ibadah haji. Ditambah jamaah umroh kita. Umroh kita itu hampir 2 juta.
sebenarnya Itu kita hampir tuh 40 triliun itu. menyumbang uang segitu banyak kepada pemerintah Arab Saudi gitu Ya. kan. Tapi kayaknya kalau dilihat dari sekarang ini, kayaknya mereka kurang ngasih imbal balik kepada Enggak. kayak gitu. Mereka cukup apa namanya, cukup komitmen kepada kita, kerjasama juga baik. Kita beberapa ada kendala, kita komunikasi pasti di apa namanya, Prioritaskan. diprioritaskan, diberi kelonggaran. Seperti kemarin pendaftaran saya bilang, kayak saya telepon ke Menteri Haji, Yang Mulia ini kita di sini ada kendala ini, ada bencana di beberapa daerah, bisa nggak kita diperpanjang? Oh iya silakan. Bahkan mereka bilang keberhasilan jamaah haji Indonesia adalah keberhasilan saya juga. Mereka bilang seperti itu. Oh gitu. Ada privilege apa lagi nih untuk saudara-saudara kita yang Kita sudah kena musibah? menyiapkan relaksasi untuk teman-teman di 3 daerah bencana itu, tapi di luar dugaan mereka on schedule semua. Oh iya? Lunasannya on schedule semua. Wah, Masya Allah. Berarti ya di balik bencana itu ternyata masih diberikan kemudahan ya. Ya. Pak Menteri sempat menyatakan bahwa sekian 20-an triliun uang berputar di pelaksanaan haji. Dan yang sudah kita tahu bersama bahwa potensi untuk penyalahgunaannya itu besar sekali. Betul. Yang terbaru, saya nggak perlu mention, ada yang jadi tersangka, kemudian sebelumnya juga ada, dan itu kaitannya sama soal haji. Ada yang soal dana abadinya, soal kuota, segala macam. Kalau dari Pak Menteri, gimana caranya biar potensi-potensi korupsi ataupun penyalahgunaan ini tidak lagi terjadi di Kementerian Ya memang Haji, saya selalu tekankan kepada teman-teman di Kementerian Haji, kita mengelola dana 20 triliun. Kalau sampai bocor 1% saja, 200 miliar. Nah, itu angka yang dianggap lumrah dalam zaman dulu. Zaman dulu kan 1% itu kan. Iya. Ya. Dan kita nggak ingin. Dan Presiden Prabowo ketika selesai melantik kami mengatakan bahwa Pak ini Gus Irfan, Kang Daniel, mungkin di kementerian lain ada banyak permainan-permainan yang memang akan segera dibereskan oleh Pak Presiden. Tapi di Kementerian Haji ini saya minta zero tolerance. Tidak ada kebocoran 1 rupiah pun. Dan itu yang saya tekankan kepada tim kami, mulai pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Caranya kita juga pertama tentu menekankan itu, kemudian yang kedua aturan main kita tegakkan. Contohnya dulu kan di haji itu ada penggabungan jamaah keluarga, kemudian penggabungan jamaah lansia. Ini titik rawan. Menemui petugas kita di kantor daerah, Pak saya mau mendampingi ayah saya. Oke, siapa nama bapakmu? Cek. Kan dia udah dilengkapi dengan KTP dan KK sama. Siapa nama bapakmu? Kelakapan dia. Dia lupa ngapalin apa nama bapaknya. Nggak sesuai sama data. Ya. Seperti itu. Dan itu ada nilainya, ada rupiahnya. Karena dia lama, menunggu antrian lama, dia pakai cara pintas seperti itu. Kalau terjadi di bawah kepemimpinannya Pak Irfan, terus gimana? Ya sudah nggak ada ampun lagi ya. Langsung pecat? Ya mungkin belum pecat lah, kita tarik. Kita geser orang-orang ini. Dan mereka sudah paham semua. Karena kalau mereka tahu di atas, di pusat tidak bermain-main, maka di bawah nggak akan main-main. Kalau kita main, bawah ikutlah. Ada contohnya Ada gitu contohnya. Ya. Kan waktu itu kita sempat juga wawancara sama Bang Daniel, Pak Wamen, itu pernah bicara soal banyak sekali kartel-kartel. Mentionnya begitu. Itu sesadis apa sih kalau berbagai bahasa kata sadis? Sesadis apa sih Pak Menteri? Dan sampai sekarang teman-teman yang sedang menyiapkan layanan di Saudi juga di press dari berbagai pihak. Ini sudah ACC Menteri, ini sudah ACC Wamen. Pakai nama Bapak? Iya, bukan cuma saya, pejabat-pejabat yang dicatut juga nama-namanya. Resiko yang paling berat buat saya ini dianggap sombong. Kenapa? Beberapa teman, kiai-kiai yang mau ketemu saya, pasti saya tanya ngapain ketemu. Kira-kira bulan
Oktober ketika persiapan lelang untuk syarikah. Saya itu punya teman goes. Saya kan suka goes. Oke. Suatu kali, kok saya ke rumah ya, ayo monggo. Ternyata dia ngajak perwakilan syarikah. Ngamuk saya, udah kamu mau ikut besok beberapa lagi ada dibuka open bidding, silakan. Saya orang si syarikahnya bilang, silakan pulang. Oh, sudah ada upaya itu Gitu, ya. terus kemudian si teman saya juga kaget ternyata ikut itu dalam rangka itu. Oh, Kan tadinya temennya Pak Mani nggak tahu? Nggak tahu, teman akhirnya saya mari, kamu kok ngajak orang gitu, wah saya nggak ngerti, dia pengen ikut. Itu dalam beberapa hari kemudian dia telepon, kok mau daftar bidik kok nggak bisa masuk? Bisa, pasti bisa. Mungkin belum waktunya masuk itunya. Coba terus. Ternyata dapat beberapa hari kemudian datang lagi, telepon lagi mau ketemu saya. Kok saya ketemu lah? Apa lagi ketemu? Sama siapa? Sendirian. Kalau sendirian ayo. Coba dia bilang, Gus terima kasih sudah bisa masuk. Padahal cuma masuk daftar bidding aja. Belum ada hasil siapa yang akan menang. Belum sampai menang ya, Belum baru menang. daftar. Belum ada menang. Gusnya ada titipan dari ini. Sempat lihat nggak? Enggak. Ngamuk saya, marah saya. Itu ngomong ada titipan itu sambil menyerahkan Enggak. Ada titipan, Hah? ada di mobil saya. Uangnya hijau. Angkanya meteran lah. Wow. Marah saya. Udah pulang. Wow. Ini menggiurkan loh, Bang. Menggiurkan. Jadi kalau saya mau misalkan mulai saya dilantik jadi menteri sampai sekarang, kalau saya dapat 50 sampai 70 miliar itu bukan hal yang sulit kalau mau. Karena itu tadi akan datang Banyak yang minta itu. Ada seorang kiai nelpon saya. Gus, saya mau silaturahim. Ya monggo Yai, sepuh sekali. Ke rumah aja, ke rumah dinas. Datanglah beliau. Ternyata datang dengan pengusaha, menawarkan produk untuk di Kementerian Haji. Aduh. Saya datang ke kantor, di lobi ada kiai ini. Tuh ada kiai ini, saya kenal baik kan. Kenal, oke. Assalamualaikum Yai, ada acara apa kok di sini? Saya pura-pura nggak tahu. Enggak mau ketemu jenengan. Sama. Ya bicara tentang catering di sana, catering gini. Jawaban saya standar. Monggo kalau memang minat silakan ikut lelang terbuka. Belum lagi kata teman-teman saya, Gus-Gus itu yang luar biasa, bawa teman-teman dari Saudi. Kalau usaha gitu, nama juga orang ya, namanya usaha, mungkin nggak ke Pak Ivan aja. Tapi Ya. yang lain-lain segala macam. Insya Allah tim kami di Pak Wamen, di arah Dirjen itu sudah kita upayakan clear, mereka semua clear. Bang Daniel bilang, saya ini kehilangan banyak teman juga nih. Oh, Bang Daniel juga merasakan Iya. yang sama. Kan ada teman keluarganya dia. Ini mau naik haji tapi masih lama, bisa dimajukan nggak? Nggak bisa. Percuma punya saudara Wamen. Itu sampai ngomong kayak gitu. Iya. Waktu jadi kepala badan, terus kemudian sekarang jadi beberapa bulan di kementerian, sudah berapa banyak yang model begitu? Ya sudah, nggak usah ceritakan lah. Oh, ternyata kayaknya kalau zaman gitu sih kayaknya banyak ya. Tapi sejauh ini gimana menerima tugas untuk ngurusin haji ini? Saya betulnya kan sudah dilantik DPR waktu itu. 3 minggu pindah ke sini. Dan karena sudah niat bismillah di sini ya, kita nikmatilah walaupun resikonya jarang pulang. Jarang pulang, berarti jarang ketemu sama keluarga dong. Ya, keluarga alhamdulillah, istri walaupun dia harus mungkin 2 minggu sekali ke sini ketemu, tapi karena dia tahu harus menunggui santri-santri di. Kan kalau kita lihat nih profilingnya Pak Irfan adalah cucu dari pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian pendiri Ponpes Tebuireng ya, punya santri juga segala macam. Ini seberapa mempengaruhi gaya kepemimpinannya Pak Irfan sebagai menteri? Gaya kepemimpinan pesantren itu sebetulnya kurang pas diterapkan di kelembagaan ini. Karena pesantren kan saya lebih berusaha katakanlah win-win solution namanya. Kalau di sini sebetulnya perlu yang ketegasan. Perbedaan di situ ya? Nah, tegas. Kan saya beruntung saya punya wamen
orang Batak seperti ini. Bang Daniel. Bang Daniel Ya. bagian tegas-tegas tuh ya. Ya, keras gitu. Di balik itu pula, kalau bisa dibilang Pak Menteri dari NU, kemudian Bang Daniel dari Muhammadiyah gitu. Apakah pemasangan ini itu adalah bentuk dari inklusivitas kementerian ini? Memang ketika Presiden memanggil kita berdua, Gus Irwan ini dari keluarga NU ya. Ini Daniel ini pernah ketua pemuda Muhammadiyah, yang kerjasama yang bagus gitu. Tapi dalam hal pekerjaan kita tidak bicara NU, kita tidak bicara Muhammadiyah. Kita proporsional aja, kita sesuai dengan tugas kita. Terima kasih Pak Ya, Irfan. terima kasih. Itu tadi pembicaraan saya dengan Menteri Haji dan Umroh. Ini kementerian baru, tapi nampaknya pekerjaannya nggak baru karena banyak sekali PR-PR-nya, banyak sekali tugas-tugasnya. Semoga kita doakan berjalan dengan lancar, pelayanan menjadi yang utama. Sampai di sini, Point of View, saya Jati Dharma, salam CTV.